Haleluya. Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Kita bersyukur kalau pada saat ini saudara dan saya boleh merasakan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Sebab itu, biarlah dalam hati kita, dalam jiwa kita, ada satu kerinduan agar Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Juga dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Sebab itu, saya undang kita semua menyanyikan Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, ini semua oleh anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami sepanjang malam yang lalu hingga pagi hari ini kami boleh kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah ada bersama-sama kami di pagi hari yang indah ini. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hati kami rindu memuji nama-Mu. Hati kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama-sama kami di pagi hari yang indah ini. Kami akan mulaikan ibadah kami boleh mengucap syukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang hidup. Dia ada saat saudara dan saya dalam keadaan sukacita, dalam susah, bahkan saat sekalipun di dalam pencobaan. Karena Dia Allah yang ada di atas gunung, bahkan juga Dia ada di dalam lembah kekelaman. Untuk itu, saya undang kita semua menyanyikan pujian Allah di atas gunung.
tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita tambah mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita akan satu pujian yang mengatakan, baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan sudah menolong kita, dan kita dapat beribadah lagi di rumah Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Apa yang terjadi saat ini adalah merupakan seizin dari Tuhan. Dan di balik semuanya itu, Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai maksud yang sangat baik dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan mempunyai maksud yang baik di balik setiap peristiwa ini? Karena dari peristiwa ini saya percaya Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dengan peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sabar. Sabar di mana kita tetap bersyukur dalam keadaan seperti ini, tetapi kemurahan Tuhan, Tuhan selalu nyatakan. Itu sebabnya tadi saya katakan kita sabar. Sabar adalah kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dengan peristiwa ini kita akan selalu lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak lagi berkata saya tidak percaya dengan COVID ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Asal kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita membuka di dalam surat Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasalnya yang kelima, kita akan membaca di ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya
petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita lewat suratnya yang dia tulis dan disampaikan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa karena itu kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersabar. Bersabar dikatakan di sini, bersabar sampai pada hari kedatangannya. Nah, kalau kita bersabar sampai pada hari kedatangan Tuhan, itu merupakan satu kesabaran yang sangat panjang. Karena kita tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang kembali. Tetapi yang pasti Tuhan akan datang kembali. Tetapi Rasul Yakobus katakan, kita harus bersabar. Tadi saya katakan di hari-hari ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Ada yang mengatakan bahwa pandemi ini akan berakhir lama, masih lama lagi. Dan ada juga yang mengatakan kita akan selalu hidup bersama-sama dengan virus ini di keseharian hidup kita. Nah, dari semua apa yang terjadi dalam dunia ini, karena pandemi COVID ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh negara mengalami seperti ini. Nah, dalam kita menghadapi hal-hal seperti ini, Rasul Yakobus katakan, sama seperti kita menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, kita harus sabar. Oleh sebab itu dia berikan sebuah contoh di sini, bagaimana seorang petani menantikan hasil yang terbaik. Dia harus, dikatakan di sana, dia harus bersabar sampai telah turun musim gugur dan hujan musim semi. Seorang petani untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil pertaniannya, dia harus sabar. Dia akan menantikan waktunya. Dia harus menantikan di sini hujan musim gugur, hujan musim semi, sehingga apa yang dia tanam itu bisa bertumbuh dengan berlebat, kemudian dia mengeluarkan buah yang banyak. Dibutuhkan kesabaran. Menantikan musim semi, hujan musim semi dan hujan musim gugur ini bukan sesuatu hal yang mudah juga bagi seorang petani. Dia harus menanti begitu lama. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, dia harus menanti dengan sabar. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, menantikan situasi keadaan sekarang ini, kapan akan berakhir, kita perlu sabar. Nah, tadi sekali lagi saya katakan, sabar yang dimaksudkan di sini adalah di mana kita diajar untuk berharap, bergantung kepada Tuhan. Mungkin saudara bisa berkata, selama ini kan saya bergantung, berharap kepada Tuhan. Selama ini kan saya anak Tuhan, setia kepada Tuhan, dan saya selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau selama ini, sebelum pandemi COVID ini, kita adalah orang yang selalu berharap, bergantung kepada Tuhan. Tetapi dengan terjadinya peristiwa ini, dibutuhkan kepada kita lebih lagi untuk bergantung kepada Tuhan, untuk menanti dengan sabar. Kemudian kalau kita membaca ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Rasul Yakobus katakan meneguhkan hatimu.
Di dalam kita meneguhkan hati kita. Sekali lagi saya katakan, ini bukan perkara yang mudah, meneguhkan hati kita untuk bersabar. Untuk bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau kita bersabar dan kita tidak bergantung kepada Tuhan, kesabaran kita ada batasnya. Tapi kalau kita bersabar dan kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Sabar. Sabar artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menantikan waktunya Tuhan. Kita tidak tahu, tadi saya katakan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, berharap lebih sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan. Tuhan tidak pernah berjanji Dia akan mengangkat semuanya virus-virus yang ada sekarang ini. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Nah, untuk mendapatkan kekuatan ini, kita harus bersabar. Nah, tadi saya katakan, sabar itu adalah kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, kamu harus meneguhkan hatimu. Kita harus meneguhkan hati kita. Kita harus meneguhkan supaya hati kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama saya mencatat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita dapat meneguhkan hati kita. Pertama di dalam ayat yang ke-9, di sana Rasul Yakobus katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini akan memberikan pengertian kepada kita adalah bagaimana orang-orang yang tidak sabar ini, mereka banyak bersungut-sungut dan saling menyalahkan, yang pada akhirnya mereka saling menghakimi. Mereka saling menghakimi. Kalau kita tidak meneguhkan hati kita, kita akan, orang Jakarta bilang, ngedumel. Bersungut-sungut, mempersalahkan orang lain. Ada yang bilang, ini gara-gara ini sampai COVID ini datang, ini gara-gara ini. Saudara, banyak kalau kita melihat, mengikuti, menonton televisi maupun kita melihat di media sosial, banyak orang saling mempersalahkan gitu. Bahkan ada yang tidak percaya adanya COVID, bahkan ada yang tidak mau divaksin, gitu saudara. Nah, orang-orang seperti inilah yang muncul dan saling menghakimi. Akhirnya saling menghakimi, saling mempersalahkan. Oh, ini karena ini yang sehingga terjadi munculnya pandemi COVID ini. Oh, ini karena ini. Akhirnya saling menghakimi. Dari mengeluh, dari bersungut-sungut, saling mempersalahkan, akhirnya saling menghakimi. Jadi pada akhirnya saling menghakimi. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama, Injil Matius pasal yang ke-7, pasal yang ke-7, Matius pasal 7, ayat 1, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu, jangan kamu menghakimi. Orang-orang yang tidak dapat meneguhkan hatinya, orang-orang yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, dia akan selalu bersungut-sungut.
Dia akan muncul dalam pemikiran, dalam perkataannya menghakimi, mempersalahkan orang lain. Ini gara-gara dia sampai jadi begini. Tapi orang-orang yang diteguhkan hatinya, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan menghakimi. Oleh sebab itu Rasul Yakobus katakan di ayat yang tadi kita sudah baca, janganlah kamu bersungut-sungut. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Orang-orang yang bersungut-sungut dan saling mempersalahkan adalah orang-orang yang tidak dapat meneguhkan hatinya. Dan dia tidak sabar. Orang yang tidak sabar sudah pasti dia tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Tetapi dia bergantung kepada kekuatannya. Bergantung kepada hikmatnya. Tapi kalau orang yang selalu bersabar dan meneguhkan hatinya, dia akan bergantung kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan, saya percaya tidak akan muncul sungut-sungutan dari mulutnya. Tidak akan muncul menghakimi. Ingat, Yesus katakan kepada murid-murid, jangan kamu menghakimi. Apa yang kamu hakimi itu akan dilakukan terhadap engkau. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Bersabar artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak bersungut-sungut. Sehingga kita tidak saling menghakimi. Masih di dalam Matius, kita mundur di dalam pasalnya yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dia katakan, setelah Yesus berkata kepada murid-murid tentang hal berdoa, dia katakan di sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sabar, orang yang dapat meneguhkan hatinya, adalah orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Apapun yang terjadi di dalam dunia sekarang ini, tidak ada yang dapat dipersalahkan. Yang hanya kita lakukan adalah kita berharap kepada Tuhan. Seberapa lama pandemi COVID ini akan berlangsung, kita tidak tahu kapan dia berakhir, tapi yang pasti dia akan berakhir ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap sabar. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan menghakimi. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya diteguhkan dan dapat meneguhkan hatinya adalah ada baik alangkah baiknya kita mengikuti teladan yang baik dari hamba-hamba Tuhan yang telah meninggalkan teladan yang baik bagi kita. Karena di dalam Yakobus pasal yang ke-5 tadi ayat yang ke-10 dikatakan di sana, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kalau kita melihat para nabi ini, mereka dalam pelayanan mereka banyak mengalami pergumulan. Mereka banyak mengalami penderitaan. Tetapi kenapa mereka bertahan? Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Kenapa mereka bertahan masih ada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka? Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Karena begitu banyak orang yang tidak tahan dengan penderitaan, kesusahan yang dia alami. Akhirnya dia tinggalkan.
Tapi orang yang bertahan adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, para nabi adalah teladan yang baik yang mereka tinggalkan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tetap bertahan dalam pelayanan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia tetap ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan manusia. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, surat Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-7, dikatakan di sana, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita mengikuti teladan iman mereka. Inilah yang harus kita lakukan untuk supaya iman hati kita diteguhkan. Hati kita tetap teguh kepada Tuhan. Kita tidak dapat terpengaruh dengan apapun. Kita hidup di dalam iman. Para hamba-hamba Tuhan, bahkan para nabi-nabi, hidup di dalam iman. Mereka tidak mundur setapak pun karena mereka percaya, mereka berimankan kepada Tuhan yang selalu menolong mereka. Kita pun harus mempunyai iman seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membela kita apapun yang terjadi. Teguhkan iman kita teguhkan hati kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Berimankan kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita bertahan. Itulah yang membuat kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Kita sabar. Dan saya percaya kita sudah melihat banyak teladan-teladan dari para hamba-hamba Tuhan. Bahkan para nabi. Mereka memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak mundur apapun yang terjadi. Mereka tetap setia ada di dalam Tuhan. Dan kita pun harus memiliki teladan seperti ini. Kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini, kita tambahkan iman kita kepada Tuhan. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan di dalam dunia ini. Kita sudah lihat sekarang. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak ada apa-apanya ketika COVID ini merajalela. Ketika pandemi COVID ini ada di dalam dunia, ada di negara kita lebih khususnya. Orang yang isoman banyak yang mengatakan bahwa dia harus mengeluarkan uang ratusan juta. Isoman. Betapa mahal. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita kembali di dalam surat Yakobus pasal yang kelima tadi. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-11. Adalah berbicara tentang bertekun. Contoh dia tuliskan di sini oleh Rasul Yakobus tuliskan di sini adalah tentang seorang yang bernama Ayub. Saya percaya kita semua kenal dengan seorang yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah benar-benar orang yang taat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Orang yang benar-benar tidak mau diganggu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang saleh adalah orang yang benar-benar berpegang teguh kepada hal yang benar. Itu orang yang saleh. Dia tidak akan pernah terpengaruh. Ayub
adalah orang yang saleh. Sekalipun harta keluarganya habis, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita miliki untuk meneguhkan iman kita. Adalah kita bertekun kepada Tuhan. Bertekun kepada Tuhan. Seperti Ayub bertekun kepada Tuhan. Sehingga Ayub dapat berkata di dalam Ayub pasal yang ke-1. Mari coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-21 dia katakan di sana. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Inilah satu contoh teladan orang yang saleh. Orang yang memiliki kesabaran. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan walaupun hartanya habis, anak-anaknya mati semuanya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dikatakan di sini, dia tidak menuduh bahwa Allah berbuat kurang patut. Tapi dia tetap bersyukur dengan apa yang terjadi. Mari kita bersyukur dengan apa yang terjadi sekarang ini. Karena ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan kita pun harus memahami kehendak Tuhan. Adalah dengan kita bertekun kepada Tuhan. Dengan kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga di dalam pasal yang ke-23 ini ayat yang senang. Saya senang baca ayat ini. Kalau ayat ini saya senang bacanya. Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Di sana dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup kita. Kalaupun dia menguji kita, dia akan membuat kita muncul, timbul seperti emas. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti emas. Kita mau tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan timbul seperti emas. Kesusahan, penderitaan apapun yang kita alami, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Bertekunlah kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan harus menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita semua. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Kita nyanyikan itu pujian. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana dan seterusnya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya,
percaya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersabar menantikan waktunya Tuhan. Dan kami percaya di dalam kesabaran kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kalaupun kami harus melewati pengujian, kami akan muncul seperti emas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan. Di hari-hari yang kami harus jalani ini Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan itu Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan sukacita kami Tuhan. Biar kami tetap terus bersukacita dengan apapun yang terjadi. Karena kami percaya Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah pembela kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan selalu membela campur tangan. Tuhan pelihara jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk kesempatan ini Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu, teguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin.